Yuk mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas 12 semua? Iya, Ya, Iya, iya. Kalau Deviana kelas berapa? 12, TKJ 4. Oh ya. Kita lanjut ke pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang kedua. Di mana kalau pertemuan yang pertama itu 2 minggu yang lalu, ya, itu kita membahas tentang materi pada kelas 11. Nah, di pertemuan kali ini kita juga akan membahas materi-materi yang bersifat di kelas 11 supaya kita bisa mengulang dan supaya kita tidak canggung ataupun tidak lupa dengan materi kelas 11. Ya. Di sini yang paling penting berbekal dari anu ning Agung B. Kita bisa. Maksudnya mah pengaturannya Agung B. Wis dibagi per kamar, Bor. Iya, wis dibagi per kamar. Nah, makanya takon ini Agung. Ya. Ya, maaf tadi ada ini Pak Ronandes dari TOI menanyakan bahwa di sini ada siswa TOI atau tidak. Ya, lanjut. Kali ini yang akan saya tekankan kepada kalian semua yaitu tentang IP address. Ya. Yaitu tentang IP address. IP address itu sangat berguna bagi kita sebagai seorang teknisi jaringan. Ya. Yang pertama, kegunaan IP address itu sangat vital sebagai identitas komputer di dalam jaringan. Jadi segala sesuatunya yang harus kita lakukan, kita harus tahu atau konfigurasi IP address. Nah, lantas begini, ada yang nanya, Pak J, kalau nggak bisa IP address bagaimana? Nah, itu permasalahannya. Ya, IP address itu hampir 50% dari kompetensi TKJ. Kalau kita tidak bisa IP address, maka kita tidak bisa semuanya. Itu yang paling penting. Makanya kalau kita mau belajar TKJ, kita harus mengerti atau paham tentang IP address. Lantas bagaimana kalau kita tidak mengerti? Maka kita tidak akan bisa melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Nah, di sini saya ingin mengetes ataupun mengetahui kemampuan tentang IP address kalian semua. Di sini ada yang jago IP address? TKJ? Halo? TKJ, silakan buka mic-nya. Silakan buka mic-nya, TKJ. Kita diskusi tentang IP address. Silakan Deviana, Tantri, Jihan. Ya, silakan. Usahakan posisi HP-nya ataupun ini jangan berubah-ubah supaya tidak ada suara tambahan. Di sini ada yang mengerti IP address? Ada? Ada enggak? Karena IP address itu ada 5 kelasnya. Tetapi yang digunakan untuk umum yaitu ada 3. Ya. Yang pertama IP kelas A, kedua IP kelas B, ketiga IP kelas
C. C. Nah, masing-masing sudah tahu atau belum perbedaan dari ketiganya? Nah, begini. IP kelas A ya itu digunakan untuk network berskala besar. Itu sangat besar ya. Itu sekitar 65 juta lebih yang dapat ditampung dari satu network kelas A. Ya. Contoh, kalau kita ingin membangun jaringan di perusahaan besar dengan jumlah komputer tersebut, maka kita menggunakan kelas A. Ya. Nah, selanjutnya komputer. Oh ya, sebentar, kita break dulu. Ya, mohon maaf tadi ada pemeriksaan atau gangguan teknis. Ya, kita lanjut. Kalau kelas B itu ada berapa total host yang akan ditampung di dalam satu network? Ingat ya, kalau kelas B itu skalanya dia menengah di antara kelas A sama kelas C. Tadi mohon maaf agak sedikit keliru, kalau kelas A itu mampu menampung 16 juta lebih. Nah, sekarang kalau kelas B mampu menampung 65.000 lebih host. Nah, jadi jumlah yang maksimal ditampung oleh kelas B itu ada 65.000 komputer atau alamat yang dapat digunakan. Kalau kelas C itu lebih sedikit lagi, itu dikhususkan untuk LAN, local area network. Itu jumlahnya hanya 253 yang dapat digunakan alamatnya. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Adinda, Putri, Anissa, Antri, Jihan, Endi, Deviana? Ada yang ditanyakan? Silakan buka mic kalian. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, sekarang saya tanya ya, kepada kalian. Saya tanya ke Adinda dulu. Adinda? Iya, Pak. Kalau range dari IP kelas A itu berapa sampai berapa? Gimana, Pak? Range atau cakupan. Itu termasuk kelas A itu dari angka berapa sampai berapa? Yang 16 juta bukan, Pak? Itu ya, itu total ininya, total IP address. Sekarang yang ditanyakan itu bagian dari kelas A itu berapa sampai berapa? Disebut dia kategorinya kelas A. Ada yang tahu? Bukunya sambil dibuka, buku mata pelajaran kelas 10 atau kelas 11. Kalau di kelas 10 itu mata pelajarannya kalau tidak salah jaringan dasar. Silakan buka jaringan dasarnya, silakan buka IP address-nya. Anissa Putri? Nisrina, tahu?
range 1 sampai 126, Pak. Itu. Range-nya dari 1 sampai 126. Tadi Andy atau siapa? Andy, Pak. Andy yang PKL di sini. Ya. Jadi range-nya itu dari 1 sampai 126. Itu posisinya di mana? Range itu. Kan ada 4 posisi atau 4 oktet pada IP address. Oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga, sama oktet yang keempat. Masing-masing dipisahkan oleh titik. Nah, titik. Ya, yang saya tanyakan posisinya ada di mana? Perbedaan itu. Pertama. Ya, di oktet pertama. Jadi kita gampang kalau kita ingin membedakan dari masing-masing kelas, maka kita lihat dulu di oktet pertama itu nilainya berapa. Ya, kalau oktet pertamanya kita lihat nilainya 102, maka itu termasuk kelas A. Karena dia range-nya dari angka 1 sampai 120. Ya, itu. Nah, kelas A itu sifatnya begini. Ya, jadi networknya itu 1 oktet atau oktet yang pertama. Nah, makanya kenapa di sini bersifatnya banyak. Nah, oktet kelebihannya yaitu 3-nya itu digunakan untuk host. Masing-masing itu 8 bit. Jadi 2 pangkat 8 itu nanti 256 kali semua itu perhitungannya. Ya. Nah, sekarang kelas B dari berapa ke berapa? 128 sampai 191. Ya, 128 sampai 191. Nah, ini networknya berapa? Berapa oktet? Pak, PKR mulai dulu, Mbak. Gimana? TKR. Kalau TKR gurunya belum datang. Nggak tahu kalau datang, Pak. Nggak tahu, saya belum selesai. Nggak tahu apa dari rumah atau dari sini. Ya, TKR. Ini giliran. Jadi, ditunggu aja info selanjutnya atau bisa hubungi wali kelas yang bersangkutan. Ya, untuk teknisnya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Kalau ini betul. Silakan hubungi wali kelasnya ya. Iya, bingung, Pak. Masa belum mulai-mulai. Nah, biasanya masih ngantuk kayaknya sih. Guru yang ngantuk, Pak. Bokat masih ngantuk. Bokat lagi anak kesibukan sejen. Ya. Iya, ya, Pak. Rapat ya, Pak. Nah, iya, rapat wali kelas. Ya, sebentar nih, sebentar. Ada, Pak. Ada? Oke. Ini cuma 9 orang ini teh. Yang dari TOI.
Ya, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis. Ya, TKR masih ada. TKR masih ada. Ya, gurunya sudah datang. Sudah. Pak Sudah Yogi, datang, Pak? benar Pak Yogi. Ya, makasih Pak. Ya, tunggu ya. Nanti gantian sama Bapak. Nanti di sini Pak Yoginya. Lanjut tadi. PKJ. Tadi kita membahas tentang IP address kelas B ya, benar? Ya, Pak. Ya. Nah, IP address kelas B itu sekitar 65.000 lebih. Ya, IP yang dapat digunakan pada satu net ID. Apa itu net ID? Nah, ada yang tahu? Network ID? Network ID itu semacam pengenal di dalam jaringan bahwa dia itu bloknya ada di mana, itu net ID. Selanjutnya IP address kelas C dari berapa sampai berapa? 192 sampai 223, Pak. Ya, itu dari 192 sampai 223. Nah, ini sangat kecil kalau IP address kelas C. Ya, satu net ID itu hanya mampu menampung 253 alamat. Ya, jadi sangat kecil sekali. Nah, itu kan dari masing-masing IP. Nah, ini sangat berguna sekali bagi kita yang dimana kita teknisi atau pengembang jaringan. Ya, kalau tidak ada atau kalau tidak mengetahui tentang IP address, maka kita tidak akan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Ya, sama saja kalau kita tidak bisa membaca dan menulis pada kemampuannya, maka kita tidak bisa membaca. Mohon maaf, kalau kita tidak bisa melanjutkan atau menambah ilmu dengan membaca dan menulis itu. Nah, yang perlu dipahami lagi itu tentang konsep IP. Nah, ada yang namanya IP subnetting. Ada yang tahu fungsi subnetting? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Andy, ini sangat rajin nih. Andy tahu? Ade Rahayu, Adinda Putri, Deviana. Membantu meningkatkan kinerja dan keamanan jaringan, benar benar. Itu subnetting. Iya. Begini, subnetting itu intinya ya atau pengertiannya itu mengorbankan alamat host untuk dijadikan alamat ID atau net ID. Jadi kalau kita menggunakan fungsi subnetting, maka kita mengorbankan alamat host ID untuk dijadikan net ID. Itu ya pengertiannya. Nah, lalu gunanya bagaimana? Ya, itu yang sering kita pikirkan. Jadi kegunaannya begini ilustrasinya. Nah, kalau kita ada di dalam suatu lembaga, ya, nah di situ ada bagian-bagian, ada bagian akunting, ada bagian produksi, ada bagian keuangan, akunting, produksi, kemudian ada lagi bagian yang lainnya. Contoh kita ada bagian 4. Nah, kemudian di dalam bagian 4 itu ada beberapa orang
Itu contohnya ada 10 masing-masing. Ya. Nah, lalu yang ditanyakan, kita ingin membuat blok-blok dari bagian masing-masing supaya dapat mengidentifikasi ini itu dari bagian mana, ini dari bagian mana, sama ini dari bagian mana. Ya, mungkin tidak kalau kita menggunakan net ID tanpa di subnetting. Mungkin tidak. Tidak, Pak. Jawabannya mungkin. Ya. Jadi mungkin saja kita menggunakan net ID tanpa subnetting. Tetapi ada tetapinya. Itu sangat boros alamat. Ya, karena contoh kita menggunakan net ID-nya dari kelas C. Yang pertama bagian akunting itu kita menggunakan kelas C 192. Ya. Kemudian bagian produksi kita menggunakan 193. Kemudian bagian yang ketiganya kita menggunakan 194 dan selanjutnya. Ya. Maka yang terpakai itu cuma 10 di masing-masing network. Ya. Maka yang lebihnya banyak dan juga lalu lintas atau identifikasinya itu sangat lama. Makanya diciptakan subnetting, yaitu untuk memperkecil. Ya. Jadi dia menggunakan net ID-nya 1. Contoh, kita menggunakan net ID 192. Ya. Nah, nanti itu oktet yang pertama, oktet kedua 168, oktet ketiga 1 contoh. Nah, yang akan kita korbankan yaitu pada oktet yang keempat. Ya. Oktet keempat itu yang kita korbankan. Ada 4 host yang kita korbankan menjadi subnet ID. Nah, masing-masing itu nanti akan digunakan untuk masing-masing bagian. Untuk lebih lanjutnya, kita subnetting kita ke Google Classroom. Ada yang sudah masuk Google Classroom? Udah, Pak. Sudah, ya. Nanti kita akan membahas di Google Classroom yang lebih lanjutnya. Ya. Untuk sebentar. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ya, kita lanjut ke tentang administrasi sistem jaringan. Ya. Server yang akan kita gunakan atau OS yang akan kita gunakan yaitu OS Linux Debian. Ya. Pada kelas 11 itu kita sudah bisa menggunakan Linux Debian. Hanya saja kita itu masih daring, jadi prakteknya itu agak sedikit terkendala, tidak seperti KBM tatap muka ya. Itu perbedaannya sangat jauh sekali. Linux Debian itu adalah distro yang salah satu distro yang tertua. Ya, distro Linux yang tertua itu ada 3. Ada Linux Debian, ada Red Hat, ada Mandrake. Itu distro tertua dari Linux. Distro itu apa? Distro itu distribusi, jadi pengembang Linux. Ya, OS pengembangan dari Linux atau macam-macamnya. Kalau sekarang yang ditanyakan distronya ada berapa? Itu sangat
banyak sekali. Ya, itu sangat banyak sekali. Ada namanya distro CentOS, ada Linux Mint, ada Linux Blanc-on, ada Linux lainnya. Itu banyak sekali pengembangan dari Linux. Mengapa Linux itu sangat mudah atau sangat banyak distronya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini yang baru masuk ada 14 orang. Ada yang tahu? Penyebab dari Linux itu sangat banyak sekali distronya. Ya, ada dua faktor untuk menjadi landasan Linux itu sangat banyak sekali distronya. Yang pertama itu open source dan softwarenya gratis. Jadi kodenya itu terbuka dan gratis. Jadi orang itu bebas mengembangkan Linux versinya masing-masing. Ya. Kalau Windows itu ada hak ciptanya. Hak ciptanya copyright. Artinya hak ciptanya itu diakui. Dan kalau siapapun untuk melakukan pengembangan, maka harus izin terlebih dahulu kepada Windows. Itu beda dengan Linux. Kalau Linux bebas dikembangkan oleh siapapun. Ya. Selanjutnya, di sini kalau kita pernah belajar ASJ, itu ada buku administrasi sistem jaringan pada kelas 11. Itu lebih membahas tentang produk ataupun jasa yang akan kita gunakan. Ya. Yang pertama itu ada DNS server. Ya. Kemudian DHCP server, file server, web dan DNS web server, kemudian mail server, proxy dan lain sebagainya. Ya. Itu yang ada pada layanan Debian. Sebenarnya bukan hanya itu saja, banyak layanan yang belum kita ketahui atau kita pelajari di dalam server Debian. Ya. Yang pertama, DNS. Ada yang tahu DNS itu apa? Ada yang tahu? DNS, ada yang tahu? Nisrina, Adinda, Deviana, Susi, Anissa, Tantri. Sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. DNS. Tadi ada yang membacakan sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Itu. Yaitu sebuah sistem yang menerjemahkan atau mengubah dari IP address ke domain atau sebaliknya. Ya, itu kegunaannya. Kalau kepanjangannya sendiri, DNS itu domain name system. Ya. Ingat ya, sistem bukan server. Oh Ya. iya. Jadi jangan keliru. Banyak dari kita itu menyebutnya server terakhirnya. Ya. Jadi sistem yang menerjemahkan atau mengubah dari IP address menjadi domain, itu kegunaannya. Kalau pada Google itu DNS-nya ada yang 8.8.8 sampai semua 8-nya ada 8.8.4.4 itu DNS dari Google. Ya. Kalau kita nanti akan membuat
membuat DNS sendiri. Jadi kita ilustrasinya ada di sebuah lab, kita sebagai teknisi jaringan, kemudian kita akan membuat di lab ini sebagai sebuah internet mini atau intranet, yaitu di mana layanannya ada DNS, ada DHCP server, kemudian ada mail server, kemudian ada web server, ada proxy, ada FTP, ada SSH. Banyak sekali yang akan kita gunakan. Ya, itu seputar DNS. Kalau untuk pembahasan lebih lanjutnya kita nanti ada di Google Classroom. Ya, sebentar ada ini. Closing dulu. Ya, sebentar. Ini ada, karena waktunya sudah mau habis. Ya, nanti kita lanjutkan materi atau pembahasannya di Google Classroom. Silakan pantau Google Classroom kalian masing-masing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.